Halo people, selamat datang di video kali ini. Teman-teman silakan untuk mencari posisi ternyaman teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas hal yang cukup menarik. Sebenarnya gini teman-teman, orang zaman sekarang itu pasti sudah mulai mencari benefit bagi hidup mereka. Kadang ya, bahkan saya juga sempat berpikir, aduh saya harus gimana ya? Banyak nih teman-teman saya ternyata pengen jadi fotografer. Bahkan ada yang ingin jadi sales, terus ada juga yang ingin jadi petugas lelang, ada yang pengen jadi social media manager, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu masih menjanggal di diri saya. Tapi itu dulu, sekarang sudah mulai terjawab. Pertanyaannya itu apa sebenarnya? Terkadang kalian pernah gak sih ada orang yang bertanya kayak gini? Aduh, kenapa ya passionku itu sebenarnya gak menghasilkan? Aku kira-kira boleh gak ya berganti haluan karir? Aduh, kenapa ya aku tuh gak bisa mendapatkan tujuanku? Aku boleh minta dong cara kamu supaya bisa sampai di titik ini. Semua pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul ini, lucunya, bisa terjawab jika kalian bisa menjawab bahwa who are you? Siapa kamu? Di sini ketika kalian tahu tentang diri kalian sendiri, bahwa kalian menyatakan bahwa sebenarnya kalian paham dengan diri kalian sendiri. Nah, ketika kalian paham dengan diri kalian sendiri, maka kalian akan semakin percaya diri. Dengan percaya diri ini saya yakin bahwa niat yang kalian ambil itu akan membantu kalian untuk bersama-sama menemukan tujuan dari hidup kalian masing-masing. Karena sebenarnya, my life is an extension of who I am. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit membahas dan mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama berpetualang dalam menjelajahi lubuk terdalam dari diri teman-teman masing-masing. Nah, di sini kalian akan saya ajak untuk mendiscovering your best life design, but you must know about yourself first. Nah, cerita kali ini akan saya bawa juga dengan buku yang berjudul tentang You Do You. Jadi di sini saya sempat membaca buku ini dan menurut saya buku ini membantu saya untuk menemukan gimana sih cara kita untuk menemukan jati kita sendiri. Jadi di sini kita akan paham tentang diri kita sendiri. Buku ini ditulis oleh Felixandro Ruby. Jadi di sini buku ini akan membantu kita untuk mendesain hidup kita. Jadi saya mungkin mengambil sedikit cuplikan dari buku-buku ini yang menurut saya sangat menarik. Video kali ini akan terbagi menjadi 4 macam insight. Jadi nanti insight ini akan saling berhubungan. Dan pada akhirnya akan menemukan sih sebenarnya desain hidup kalian itu akan seperti apa. Oke, kita lanjut dengan insight yang pertama. Paham diri, percaya diri. Sebenarnya itu apa sih? Dalam insight ini ada satu kata yang akan terus saya align. Apa itu? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung dari teman-teman sendiri. Tergantung dari tujuan teman-teman. Tergantung dari kondisi keuangan kalian masing-masing. Ya tergantung, semua serba tergantung. Mengapa saya bisa mengatakan tergantung? Ketika saya ingin berlibur di negara A, misalnya, terus teman-teman ingin berlibur di negara A juga, saya menghasilkan kepuasan yang sangat puas, yaitu sekitar 80% mungkin ya. Tapi ternyata teman-teman itu belum tentu menghasilkan kepuasan yang sama. Mungkin teman-teman hanya puas sekitar 30%, karena mungkin teman-teman gak terlalu suka dengan negara itu. Selanjutnya, ketika saya merasa bahwa sneakers itu mahal, jadi saya melarang teman-teman untuk membeli sneakers, tapi ternyata teman-teman itu memiliki pekerjaan sebagai review sneakers. Jadi mungkin setelah teman-teman mereview sneakers, maka teman-teman akan mendapatkan uang dari hasil itu, dan akan bantu untuk pembayaran sneakersnya. We never know. Jadi salah siapa teman-teman? Gak ada salah siapa-siapa. Karena semua ini tergantung dari diri kalian masing-masing. Karena success is liking yourself, liking what you, and liking how you do it. Oke, kita lanjut di insight yang kedua. Mindset. Kenapa sih saya membawa-bawa mindset di sini?
Sebenarnya mindset itu adalah hal yang sangat lumrah ya teman-teman ditemukan pada saat sekarang. Nah, bagaimana jika teman-teman dihadapkan pada skenario yang sangat rumit? Yang pertama, skenarionya teman-teman kerja di perusahaan yang sangat memadai, kebutuhan teman-teman terpenuhi, tapi sebenarnya teman-teman biasa aja sih, nggak terlalu suka. Cuman karena uangnya oke, ya udah teman-teman ambil. Terus skenario B, teman itu sebenarnya suka nih passion yang ini, cuman belum dimulai, jadi belum tahu mulainya gimana. Teman-teman juga nggak akan tahu ke depannya akan gimana. Tapi apa ya yang harus dipilih? Ingat, you do you. Lakukan apa yang kalian suka. Karena nanti pada akhirnya teman-teman akan berada pada situasi di mana teman-teman itu akan mencapai tujuan sesuai dengan niat dari teman-teman sendiri. So, you do you. Oke, kita lanjut ke insight yang ketiga. How you learn. Teman-teman tahu nggak sih? Dari 100% informasi yang tertangkap dari teman-teman semua, maka hanya 30% informasi yang bisa diingat di hari itu. Dan pada hari ke-31-nya, teman-teman hanya akan mengingat 2 hingga 3% dari informasi yang tertangkap di hari pertama. So, harus gimana ya sebenarnya? Di sini, pada hari pertama kita menerima sekitar 100% informasi. Pada hari kedua, kita harus apa? Kita harus meluangkan waktu kita selama 10 menit saja untuk membaca informasi di hari pertama tersebut. Maka di sini saya akan jamin bahwa teman-teman akan selalu ingat di hari 31-nya terkait semua materi tersebut. So, do it. Mengapa saya meminta teman-teman untuk melakukan hal tersebut sih? Sebenarnya ya teman-teman, proses belajar itu hanya ada 3. Yang pertama, kita mengingat. Yang kedua, kita melakukan. Yang selanjutnya adalah kita mengajarkan. Karena sebenarnya ya teman-teman, proses pembelajaran itu ada 3. Pertama, mengingat. Kedua, melakukan. Dan ketiga, mengajarkan. Karena sebenarnya membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makanan tanpa dicerna. So, gak oke gak sih? Oke, kita lanjut ke insight yang keempat. Pahami kebiasaanmu. Sebenarnya kebiasaan itu hal yang paling sulit sih teman-teman untuk diubah. Cuman, let's try. Sebenarnya ada satu kata yang sebenarnya mungkin udah sering teman-teman dengar ya teman-teman. Work smarter, not harder. Apa sih maksud dari kalimat tersebut? Nih teman-teman, jadi di sini saya ingin memberikan 4 tipe orang ini akan mempengaruhi proses belajar mereka. So, teman-teman tergolong apa? Ayo dikerjakan di link berikut ini. Oke, sudah teman-teman. So, setelah teman-teman ngerjain link yang udah saya kasih tersebut, ayo temukan skormu dan sesuaikan dirimu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Di sini, dan di sini. Nah, dari keempat tipe tersebut, teman-teman tergolongnya seperti apa? Pilih dan do it. Oke, untuk yang kedua, saya juga ingin memberikan 4 tipe lagi. Ini tipe apa? Tadi tipe kalian belajar. Sekarang, tipe kalian bangun, tipe kalian makan. So, ada 4 macam tipe. Nah, di sini cara nontonnya gimana ya? Tidak mengerjakan link, tapi kalian harus sesuaikan kebiasaan kalian itu tergolong yang mana. Kalau ternyata nggak masuk ke yang keempat ini, ternyata kalian nggak normal. So, tipe yang pertama. Tipe yang kedua. Tipe yang ketiga. Dan yang terakhir. Nah, dari semua yang telah teman-teman kerjakan, temukan diri kalian yang mana and do it. Di sini,
Kenapa saya mengatakan hal itu? Ternyata kita itu punya dua macam jam. Ada jam baik dan juga jam buruk. Apa sih itu? Jam baik. Lakukanlah semua kegiatan yang menurut kalian itu sulit dan perlu berpikir tinggi. Lakukan di jam baik. Semisalnya saya itu tergolong layan. So, jam 5.30 saya harus bangun pagi. Setelah bangun pagi itu saya harus breakfast supaya saya konser. Next, di jam 6 sampai jam 7 itu ternyata jam baik saya, teman-teman. Disitulah saya harus mengerjakan something yang menurut saya itu sangat sulit. Jadi saya akan mengerjakan di jam segitu. Ternyata setelah mengerjakan hingga jam 7, di jam 9 itu saya terkena jam jelek. Jadi saya nggak akan belajar. Karena kalau misalnya saya belajar, itu tidak akan maksimal. Jadi buang-buang waktu. So, do it, teman-teman. Itu juga akan kalian lakukan di aktivitas-aktivitas yang selanjutnya hingga kalian tidur dan kemudian akan bangun di keesokan harinya. Seperti itu, teman-teman. Mengapa sih saya itu selalu minta teman-teman untuk memahami seperti ini? Saya sudah memberikan beberapa macam insight. Buat apa, teman-teman? Di sini, saya ingin bawa teman-teman semua untuk mendesain hidup kalian masing-masing. Setelah kalian menemukan diri kalian masing-masing, ikuti dan juga jalankan. Karena sebenarnya lakukanlah hal yang beresiko. Lakukan saja. Lakukan semua hal yang menurut kalian sulit. Karena semua hal yang sulit yang sudah teman-teman lakukan itu secara tidak langsung akan membangun diri kalian masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik lagi. So, selamat mendesain hidup kalian masing-masing. Tapi ingat, kalian harus tahu dan memahami diri kalian masing-masing. Sekian video dari saya, sampai jumpa kemudian. Bye-bye.